Udah aman ya. Aman ya. Oke, kita mulai ya. Oh iya, cara gua pakai masker. Nggak usah, nggak apa-apa mas. Nggak usah, nggak. Gitu. Iya. Oke, opening dulu ya. Yo guys, welcome back with me, Papa Kilo Bravo Charlie Romeo, Black Cat Reader on here. Oke, kembali lagi bersama saya Black Cat Reader. Dan di sisi kiri saya, yang teman-teman harusnya tahu, dan ini Mas Abang ini, saya panggilnya apa nih? Atau Kanda? Kandas. Oh, dari Kandas ya. Oke. Teman-teman pastinya sudah nggak asing sama seseorang di samping saya ini, Baginda ini yang berada di samping saya ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Bang Iboy. Jadi bisnisnya Bang Iboy ini yang sudah lama ya tentunya Bang. Sudah sangat lama sekali. Apalagi kalau bukan tentang visor, yang visornya jelas sudah seluruh Indonesia tahu. Misalkan kita bicara visor, pasti ingat Bang Iboy. Ketika kita ngomong sama Bang Iboy, berarti akan menjadi konten yang serius nih. Saya nyelelek ya coy. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ini. Kenapa namanya bisa Bang Iboy? Soalnya tahu sendiri kan namanya Bang Iboy ini bukan Bang Iboy. Namanya siapa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama asli kami sendiri Hasbi Asyidki gitu. Jadi kemudian masih sebetulnya udah lama juga banyak yang nanya kenapa sih jadi Iboy gitu kan. Jadi filosofinya selain kita harus kagum dan fans kepada baginda besar kita Muhammad SAW, di sini kami pribadi pun juga ngefans kepada baginda Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Iboy itu sebetulnya penggalan kata saya berdoa supaya saya bisa mengikuti jejak beliau gitu kan, Nabi Ibrahim. Jadi Iboy itu adalah Ibrahim of Yogyakarta. Itu memang itu masih menjadi rahasia sebetulnya. Baru kali ini saya ungkapkan gitu. Kenapa sih Iboy gitu? Padahal kan namanya bagus banget, Hasbi Asyidki gitu. Singkatnya sih itu. Jadi Iboy itu adalah Ibrahim of Yogyakarta. Jadi saya mewakili lah, ingin menjadi sosok sama seperti sosok Nabi Ibrahim yang memang kami kan tinggal di Yogyakarta juga gitu. Kalau asli kan kami memang dari Bogor gitu kan, dari Kulon. Kemudian kami ngetan kenapa Yogyakarta, ini juga filosofinya panjang tapi enggak kita bahas di sini. Kita kan kupas di soal Iboynya aja dulu gitu. Oke. Baru sedikit saja saya bertanya pasti sudah serius gitu loh. Nyelelek pokoknya, sama Bang Iboy ini nggak boleh nyelelek pokoknya. Oke, itu ya jadi kenapa namanya bisa Bang Iboy. Kira-kira lama nggak sih bikin nama itu? Kayaknya prosesnya lama ya. Iya, saya harus istiqoroh dulu sebetulnya. Jadi sampai segitunya karena emang sebuah nama ini kan adalah doa gitu, punya arti juga gitu. Semua dari lambang kami, kenapa kok 19? Tadi pagi juga ada sedulur visoris juga. Kenapa 19? Kalau ada yang jeli, kenapa yang di depan kok 13 bukan 19 juga? Wah, itu kalau jeli pasti kelihatan. Iya. Jadi 19 itu kalau ini kita lihat dari perspektif Islam, itu kan dari kata Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri kan terdiri dari 19 huruf. Nanti kalau masih ragu bisa dicek dari mulai ba sampai mim terakhir itu ada 19 jumlahnya. Kemudian jumlah-jumlah bilangan dalam surat, jumlah ayat itu pun kalau mau kita kupas panjang itu berujung di angka 19 juga. Itu yang dari perspektif Islamnya gitu. Kemudian dari perspektif Jawanya juga kan pernah kami belajar juga bahwa sebetulnya 19 juga termasuk angka tinggi di situ gitu. Panjang sih. Cuman itu singkatnya, kenapa kok 19 gitu. Kemudian kenapa kok yang di depan itu 13 gitu. Jadi 13 juga sebetulnya angka yang unik juga menurut kami gitu. Tapi saking uniknya di beberapa judul itu dihilangkan. Kayak misalnya contoh Bangsal 13, kemudian ada salah satu gedung yang lantai 13-nya nggak ada, dia dilangkahin langsung 14 gitu. Iya, itu kan menjadi angka keramat. Kalau dalam bahasa Jawanya kan keramat, kalau bahasa Arabnya karomah. Nah, seperti itu. Oh, saya baru tahu. Masya Allah. Itu kan benar-benar harus serius bukan? Kita soalnya di sini juga nggak cuma ngobrol tapi kita belajar ya di sini. Jadi sejak kapan Bang soal merintis jadi usaha visor itu? Soalnya ini kan sebelumnya tempatnya kan bukan di sini ya. Sebelumnya di tempat yang mana itu yang pertama saya ketemu sama Bang Iboy itu? Daerah Gamping itu ya. Dan sekarang udah pindah lagi di Godean. Itu sejak kapan mulai? Kalau untuk bisnis aksesoris motor saya udah mulai sejak 2014 sebetulnya. 2014 kenapa saya kok
ke aksesoris motor karena emang titelnya bukan aksesoris motor namun bisnisnya. Karena emang sejak kecil saya di pondok juga suka dengan aktivitas jual beli gitu. Meskipun di pondok itu dilarang gitu kan, tapi bagaimana gitu kan. Emang saya belajar ternyata Kanjeng Nabi Muhammad juga sebelum diangkat menjadi nabi, beliau juga mendapat gelar pengusaha juga gitu. Jadi kalau mau kita ukur, beliau menjadi pengusaha 25 tahun, kemudian menjadi nabi 23 tahun. Ini kalau mau dilihat dari titelnya lebih handal menjadi pengusahanya gitu kan, dan jadi nabi juga gitu. Nah jadi kan Nabi Muhammad ini 25 tahun menjadi pengusaha, bisa diangkat menjadi nabi. Nah kalau kita udah 25 tahun menjadi pengusaha berarti bisa menjadi nggak bisa jawab. Pernah ada yang menjawab jadi nabi juga gitu. Bukan nabi ya, pengusaha handal berarti. Masa nabi ya. Saya mau jawab itu, tapi gimana? Oke. Siap. Apa yang membuat Bang Ibo ini punya kepikiran sih bikin usaha visor? Kenapa nggak yang lain gitu loh? Soalnya kan banyak kan usaha lainnya, misalkan apa ya, misalnya jual spare part, jual aksesoris lainnya. Kenapa fokusnya dulu langsung ke visor gitu? Mikirnya, saya mau jualan visor ya gitu. Kenapa nggak jualan cermin gitu? Dulu itu saya anti banget tuh motor-motor touring gitu. Saya lebih suka anti banget. Saya lebih suka motor sport gitu. Namun di sini emang qadarullah ya. Kamu harus mencintai sesuatu yang kamu benci. Wah, ini lagi-lagi kita ngupas Al-Baqarah 216 gitu kan. Boleh jadi kamu suka sesuatu padahal itu nggak baik bagimu. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Jadi kisahnya dulu ada teman saya yang pakai CBR jatuh, crash gitu kan, visornya pecah, tapi sama beliau dilem kembali. Ditawarkan di grup, nggak ada yang mau, saya ambil. Kemudian di situ kok hati saya dibalik oleh Gusti Allah gitu kan. Saya coba untuk pakai visor tapi saya diketawain sama salah satu sahabat saya sebut saja Egi gitu kan. Ya. Jadi emang udah saya anggap adik juga. Jadi Egi ini bilang, "Abang nih uang banyak bawa modal gitu, 150 dapat visor." Saya mikir gitu kan, 150 saya nggak mau dapat model yang sama. Saya harus pelajari, saya harus bisa gitu. Akhirnya dalam waktu sebulan 2 bulan saya belajar bagaimana apa itu konstruksi dari visor itu apa aja, cara membuatnya gimana gitu. Dianalisis dulu ya. Betul, saya analisis ya. Akhirnya di situ ya qadarullah, di situ kok Allah membuat saya cinta kepada sedikit-sedikit konsep touring. Ya udah saya pelajari membuat visor, dan bikin visor ini kan beli akriliknya nggak bisa kita potongan kecil. Akhirnya saya beli potongan besar yang bisa jadi 3 visor. 1 visor saya pakai, yang 2 saya jual. Tapi kok ada yang mau beli. Nah setelah itu ada tuntutan, "Bang masih ada nggak visornya?" gitu. "Oh nggak ada" gitu. Tapi di situ saya nggak mau putus asa. Akhirnya saya tawarkan kalau mau nunggu sabar saya bikinin nih. Ternyata itu mengalir jadi tuntutan sampai hari ini. Kita mulai Januari 2018 kalau nggak salah itu. Sampai sekarang udah Oktober ya 2020, jadi udah 2 tahunan kurang lebih segitu. Kalau untung rugi kan jelas semua semua usaha kayak gini kan, pokoknya usaha lah. Usaha itu kan jelas pernah gitu. Seberapa besar pernah rugi itu? Misal order ternyata nggak jadi atau di prank yang kayak tadi udah diceritain ya. Tadi sebelum on cam sebenarnya udah ceritain, tapi tadi belum direkam. Terus seberapa besar pernah bukan untung sih. Seberapa pernah, gimana sih pertanyaannya? Apa kerugian yang pernah didapat? Dan seberapa besar keuntungan yang pernah didapat. Misalkan hari ini nih ternyata ada closing misalkan 100 pieces visor gitu kan, bisa aja kan. Seberapa pernah besar closingnya Bang? Ya pokoknya itu pertanyaan Bang. Kalau soal rugi saya enggak pernah membahasakan rugi di sini gitu kan. Jadi emang kalau belajar dari Nabi Ibrahim tadi sebagai pembelajar, di sini saya bisnis juga belajar sebetulnya. Itu yang pertama, saya belajar sabar dari usaha ini karena kan kita berhadapan dengan banyak orang dengan kultur yang berbeda gitu. Nah itu. Kemudian ya itu, kita belajar sabar juga. Sebentar, bingung. Bukan bingung, lupa. Oke, ini yang ditunggu dari tadi ya kan. Masuk. Ya, oke. Ini yang kedua, udah jadi slogan saya. Ayo silakan kalian niatkan belanja kalian sebagai sodako. Nah, gitu. itu pertama yang pernah saya lihat di Instagramnya. Iya, list harganya juga selalu kami cantumkan slogan itu gitu. Niatkan sebagai sodako gitu. Dan di sini juga saya emang ya dalam ajang mencari keluarga. Kita kan hidup ini diciptakan untuk saling mengenal gitu kan. Adem. Iya, habis hujan jadi adem gitu. Tapi rumah ini belum adem, saya belum ada guling yang bisa ngomong. Ada telepon dari nanti aja, ini nomor baru. Oke, jadi itu. Jadi saya juga dalam ajang mencari saudara. Jadi kalau misalkan keuntungannya kecil atau nggak ada sama sekali nggak apa-apa, tapi saya dapat poin lain di situ. Kemudian tadi ada pertanyaan, seberapa pernah rugi gitu. Kita pernah. Kalau ini sering malah. Orang udah pesen, udah kita jadiin, ternyata hilang kontak gitu, ternyata diblokir, ternyata nggak jadi pesen, itu biasa. Prank ya. Itu prank lah kita anggap.
nggak apa-apa. Itu kami anggap oh ternyata dia ngajak saya bercanda, nggak apa-apa gitu kan. Saya ketawa aja karena bisa untuk stok gitu kan, display. Itu biasa. Kemudian ada tingkatannya lagi. Kita ngirim ke Indonesia yang paling jauh tadi itu. Ternyata ini customer kita, ini sahabat customer kita ngajak bercanda juga gitu. Jadi masih kurang sekitar 20%, tapi ya sudahlah karena dia udah nganggap kita saudara. Nah, ini pembelajaran. Bisnis teman-teman. Bisnis saudara-saudara itu harus bisa dibedakan. Di sini label saya anggap dia saudara. Barang sudah kami kirim, uang kurang sekitar 15% salah, dan ternyata nggak dibayar. Nggak apa-apa. Itu pembelajaran. Sebetulnya saya udah ada ini. Kayaknya A, kayaknya B, ternyata benar. Karena udah kelihatan sih. Tapi enggak apa-apa. Udah terasa. Enggak apa-apa. Itu kerugian tingkatan kedua. Ini level selanjutnya. Kita ngirim ke Lampung, kiriman pertama pecah. Bang, pecah. Oke, kirim videonya, unboxingnya. Oh, benar, ternyata pecah dari awal dia dibuka. Kita kirim lagi yang kedua, pecah juga. Pecah lagi. Bang, pecah lagi. Kita lihat kan, oh dia ambil sudut videonya berbeda, berarti benar gitu. Kita kirim lagi yang ketiga, pecah lagi. Gimana itu bisa? Di situ dia customer kita pun antara enak dan gak enak gitu kan. Gimana gitu kan. Ya udah, kalau saya di situ ingat tadi slogan saya itu mencari saudara. Jadi saya bukan mencari keuntungan aja kok gitu kan. Saya itu yang penting nama saya baik aja dulu. Saya kirim lagi. Abang nggak rugi? Ya kalau dibahasain rugi sebetulnya gitu. Cuman kan bukan itu yang saya hindari. Nggak apa-apa. Saya bakal terus mencoba sampai berhasil, dan alhamdulillah yang keempat berhasil. Ini ngirim ke Lampung. Kemudian belum lama kemarin ke Kalimantan pecah juga bagi dua gitu. Kami kirim juga gitu. Ini pembelajaran gitu. Kita juga bingung gitu. Kalau mau aman kita harus packing kayu. Sedangkan kalau packing kayu nanti ongkirnya bengkak gitu. Jadi ya sudahlah, kita mengutamakan kenyamanan customer dulu. Itu tingkatan kerugian. Kalau keuntungannya lebar banget penjelasannya. Paling besar sih alhamdulillah kita pernah membuat satu hari 20 piece. Ini kita kirim ke Medan. Padahal tadi kan satu piece-nya itu memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam. 1 jam kali 20. Berarti 20 jam atau gimana tuh hitungannya? Ada Cuma 4 jam, bro. Ada rumus di sini emang. Jadi kita start dari ba'da subuh karena kan kita emang masih manual gitu kan. Kita sketsa gitu kan. Kita sketsa dari ba'da subuh 2 jam sketsa selesai. Kita potong, target harus bisa jadi 4 jam selesai gitu. Alhamdulillah 4 jam, nggak sampai 4 jam selesai. Nah, ini tantangannya proses lekuk sebetulnya. Ini yang lama sekali. Di situ ya itu emang ya terganggunya. Di situ ya? Iya, di situ aja sih. Jadi ya pas jam azan kita istirahat, sholat, makan, langsung mulai lagi gitu. Alhamdulillah sore bisa kita kirim gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang. Untuk inovasi sendiri ada berapa banyak sekarang model yang sudah dibikin itu? Dan oh ya, sebelumnya tuh bikin sendiri, ada yang bantuin atau masih gimana tuh? Untuk varian model kita itu ada sekitar 19 ya. 19 motif gitu. Itu salah satu filosofi 19 tadi. Oh, dibikin 19. Ada 19 model kita. Cuman untuk kali ini emang kita display yang laris-laris aja gitu. Kita dalam koleksi kan pasti ada seleksi, kemudian resepsi gitu. Yang buat visor ini alhamdulillah saya masih berdua. Saya dengan adik saya gitu. Adik saya yang paling kecil, karena emang di sini saya itu tadi. Jadi berusaha untuk menghidupkan bukan membantu ya, kerjasama lagi. Kita saling membantu, kita saling berbagi gitu sih. Kenapa kok nggak orang luar? Kemarin belum sempat kita merekrut orang luar karena kondisi tempat dan waktu gitu. Nah, sekarang kan insya Allah kami udah mulai membuka bagi teman-teman yang mau bareng-bareng. Cuma nanti di bidang yang berbeda, karena untuk di pervisoran ini kan sudah ada adik saya. Mungkin nanti di main fiber atau main akrilik cuman untuk model lain, itu nanti bisa teman-teman saudara kalau mau gabung seperti itu. A man without ambition like a bird without a wings gitu kan. Jadi laki-laki tanpa ambisi itu bagaikan burung tanpa sayap gitu kan. Jadi berambisilah guys. Ini kan alhamdulillah juga kami kuliah sudah selesai. Kami sudah masukkan lamaran dosen gitu kan untuk ngajar di beberapa universitas. Namun emang kahanan gitu kan, kondisi sekarang lagi kayak gini. Kalau misalnya kita nggak kreatif itu ya sudah stuck di situ aja. Alhamdulillah ini kami ada sampingan ya utama juga sebetulnya kan aksesoris motor. Dan memang betul tadi saudara kita Black Cat Rider. Betul itu. Karena emang tidak selamanya saya mungkin akan megang produksi. Ada kalanya saya hanya sekedar mantau aja gitu. Makanya tadi kenapa saya sampaikan saya sudah mulai berani untuk membuka. Jadi monggo nanti bagi seporo sedulur yang mau ikut berkecimpung produksi aksesoris motor, bisa kami tampung di sini. Nanti ya kami hanya sebagai ngontrol aja gitu. Terus gimana Bang kalau nanti ternyata mereka udah handal terus pada pergi? Ya enggak apa-apa. Itu udah jadi resiko. Itu memang dalam hal berbisnis. Kenapa kok kita itu usahanya stuck gitu aja?
aja. Nih mohon maaf nih yang kesindir, maaf ya. Masih banyak perusahaan yang sudah umurnya puluhan tahun namun cabangnya cuma 3. Yang pertama dia yang pegang, yang kedua istrinya, yang ketiga anaknya. Itu kenapa coba? Karena dia nggak percaya kepada orang lain. Kita harus percaya sama orang lain gitu. Emang kalau misalkan di ibarat kue, kita potong-potong, porsi ke kita itu kecil dapatnya. Tapi sebetulnya kue itu membesar gitu. Makanya kenapa kok pengusaha-pengusaha muda pada era sekarang itu perusahaannya baru berdiri berapa tahun tapi cabangnya udah banyak. Karena dia berani untuk percaya kepada orang lain. Persoalan nanti ternyata setahun 2 tahun mereka kok udah pada lepas dan mendirikan sendiri, itu nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah berjasa bermanfaat di situ. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Yeay gitu kan. Kalau mau order bisa kemana nih Bang? Ini masuk tahap promosi ya kan. Tambahan yang tadi ya kan, kita antara bermanfaat dan dimanfaatin ini beda tipis sebenarnya. Jadi buat Anda yang sering dimanfaatin, buat Anda yang sering gak dihargain, beruntunglah Anda. Beruntunglah Anda. Jiwa-jiwa yang tersakiti ya kan. Ada satu kata-kata yang sering saya lihat dari Bang Iboy, dari quote-nya Bang Iboy itu. Saya suka quote itu loh. Saya gimana yang Anda tertawa kalau saya Iya. Nah, itu juga sama. Emang kami ini sejak dulu termasuk orang yang sering diolok-olok gitu. Ya sama seperti Nabi Nuh lah yang membuat sesuatu yang kok gitu sih bikin gini-gini. Kami termasuk yang itu. Namun prinsip kami sejak dulu ya kami punya pegangan gitu kan. Dulu kalian mentertawakan kami karena kami berbeda gitu kan. Dan sekarang kami yang tertawakan kalian karena kalian semua sama. Ya gitu. Kalau mau pesan, alhamdulillah kami ada akun Instagram juga gitu kan. Bang_Iboy19 lagi atau enggak klik aja langsung Bang Iboy Motoshop, insya Allah langsung keluar. Oke, satu pertanyaan lagi Bang. Dan ini kayaknya jadi pertanyaan yang saya juga pertanyakan dari dulu gitu. Bang Iboy ini kan usaha visor ya sejak lama. Tentu dong bikin visor. Nah pertanyaannya, kenapa Bang Iboy gak pakai visor gitu? Bakul visor tapi gak pakai visor, kenapa? Ini pertanyaan yang unik dan antik sebetulnya. Kenapa kok Bang Iboy bakul visor kan, juragan visor malah nggak pakai visor gitu? Saya lihat juragan rokok juga, salah satu juragan rokok, beliau pun nggak merokok malah. Nah, itu. Kemudian jadi visor ini kan adalah kebutuhan gitu, kebutuhan dan ya untuk keindahan gitu. Kami ada kalanya kami menggunakan visor dan sebetulnya sekarang juga kami menggunakan visor tapi yang kecil-kecil aja. Kenapa kok kecil gitu? Karena segala sesuatu yang besar itu kan bermula dari yang kecil. Nah itu juga kenapa kok saya juga terus menggeluti kita pakai visor sendirinya aja nggak pakai visor yang besar gitu kan. Nggak apa-apa, itu visor itu soal kebutuhan gitu. Intinya itu sih, mari kita terus berkarya terus. Itu tadi bincang-bincang saya sama Bang Iboy Motoshop. Dan tentu saja bincang-bincang kali ini agak sedikit berbobot. Bukan agak sedikit berbobot sih, emang berbobot sih sebenarnya. Bicara soal visor, ingatnya Bang Iboy. Bicara sama Bang Iboy harus serius. Jadi itu ya, terima kasih ya yang sudah menonton video saya. Dan gini Bang, kita ada logo kayak gini kalau closing. Oh iya, ini ya. Ya, from sky high gini. This is Black Cat Rider. Sayonara, bye. Oke. Terima kasih. Diangkat aja Bang, nggak apa-apa. Iya, diangkat dulu aja. Miss call dong. Miss call doang.